Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu serta bunda-bunda yang juga yang hadir di studio, seluruh keluarga besar ANP Taklim, baik kru dan pemain, semua yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga malam ini menjadi malam yang penuh dengan keberkahan dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Bahami, sebelum saya bicara tentang bekal indah menuju Baitullah, izinkan juga saya di milad ANP yang keempat ini mengucapkan selamat ulang tahun, barakallahu fi umrik untuk ANP yang ke-4 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Semoga di usia dan umur yang bertambah ini ANP terus menghadirkan manfaat untuk siapapun. Amin. Maka kalau kita bicara tentang ulang tahun lah ya, saya teringat dengan dua istilah yang seringkali dianggap sama maknanya padahal beda. Apa dua istilah ini? Yang pertama ada yang disebut dengan usia, yang kedua ada yang disebut dengan umur. Oh, beda. Yang pertama ya, apa? Ya? Usia, yang kedua umur. Coba menurut Mas Hamas dan Bahami, dua istilah ini maknanya sama atau beda? Kalau yang udah saya taunya sama. Sama kan? Nah, ibu-ibu gimana jawabannya? Anggapnya sama aja kan? Oke. Ternyata usia dengan umur itu punya makna yang berbeda. Apa bedanya? Kalau usia itu hitungan angka, itu usia. Misal saya lahir tahun 90 misalnya. Sekarang berarti usia saya berapa? 33. Ya, let's say 33 gitu ya kan? Gak jauh beda sama Mas Hamas kan, ya beda-beda tipis lah gitu. Kalau Mbak Hami jauh kita kan beda, beliau kan agak beda gitu. Nah itu usia gitu. ANP kalau bicara usia 4 tahun, karena boleh jadi 4 tahun yang lalu baru dibentuk dan baru berdiri. Itu usia, hitungan angka. Tapi ada yang dimaksud dengan umur. Kalau umur itu artinya hitungan kebermanfaatan atau hitungan keberkahan. Boleh jadi usianya pendek, tapi manfaatnya sudah luas. Ya, boleh jadi bila hitungan angka mungkin sedikit, tapi kalau bicara tentang kebermanfaatan begitu luar biasa. Maka saya menyadari dan saya meyakini ANP kalau usia oke 4 tahun. Tapi kalau umur rasanya bukan 4 tahun. Tapi umurnya boleh jadi melebihi 10 tahun. Kenapa? Karena kebermanfaatannya sangat luar biasa. Dan ini sudah dirasakan oleh banyak masyarakat. Dengan masjid yang dibangun, dengan pendidikan yang dihadirkan, dengan wakaf-wakaf yang diberikan. Ini kan menunjukkan kepada kita bahwa keberkahan Allah yang diberikan kepada ANP ini luar biasa. Maka tadi Bahami menyampaikan semoga ANP tambah berkah. Maknal barokah. Apa itu berkah? Berkah itu ada dua maknanya. Ya. Yang pertama, bertambah ketaatannya kepada Allah. Dan yang kedua, bertambah manfaatnya kepada manusia. Dalam bahasa lainnya, ziyadatul khair. Itulah artinya berkah. Maka doa yang sama-sama kita panjatkan, semoga ANP di usia yang keempat ini dan di umur yang entah berapa tahun ini, semoga tambah berkah. Amin. Setiap programnya menjadikan kita makin taat ke Allah. Amin. Allahumma amin. Orang-orang di dalamnya makin taat ke Allah. Amin. Siapapun yang terlibat di dalamnya juga makin taat ke Allah. Amin. Sinetron yang dibuatnya juga membuat kita bisa makin dekat sama Allah. Amin. Dan tontonan yang dihadirkannya juga bukan hanya sekedar tontonan tapi tuntunan. Dan saya kira nafas itu yang Pak Haris terus tanamkan dan torehkan dalam setiap karyanya. Bukan hanya sekedar menghibur kita, tapi ada makna yang begitu dalam, ada value yang begitu dalam. Makanya para pemirsa yang suka menyaksikan sinetron dari ANP itu, coba deh dilihat-lihat dan dipikir-pikir itu dalam sekali. Bicara keseharian, bicara kedekatan di antara kita, itu ada makna. Bertambah ketaatan. Setelah itu bertambah kebermanfaatan kita. Makin luas. Dan ketika ditanya, siapa manusia yang paling baik dalam hidupnya?
Nabi SAW menyampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Salat kita mungkin belum khusyuk, bacaan Quran kita mungkin belum benar tajwidnya, infak kita mungkin belum banyak kali. Tapi kalau ditanya, apa bekal yang bisa mengantarkan kami ke dalam surganya Allah? Boleh jadi di antara jawabannya adalah, ya Allah, hamba dulu pernah berada di keluarga besar ANP dan hamba pernah terlibat di dalamnya. Hamba menyisihkan sebagian harta yang hamba dapatkan untuk ikut dalam program wakafnya, zakatnya, infaknya, sedekahnya. Boleh jadi itulah yang membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang di ANP bersyukurlah dan bersyukurlah dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada teman-teman untuk berada di keluarga besar ini. Pegang erat-erat, jaga baik-baik, karena belum tentu kita bisa mendapatkan hal yang sama di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan ANP bukan hanya bersama di dunia, tapi insya Allah bersama sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu baru pendahuluan ya, belum mulai tausiah. Itu baru ucapan milad saya untuk ANP yang keempat. Baik, bicara tentang perjalanan indah menuju Baitullah. Setiap kita pasti diinginkan untuk bisa dipanggil ke Baitullah. Betul? Betul, Pak Ustaz. Kenapa Ahilman menyebutnya dipanggil atau diizinkan? Karena menurut kacamata pendek saya, orang yang berangkat haji atau umroh itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat haji umroh bukan karena kaya. Karena ada orang yang hartanya banyak tapi belum diizinkan ke Baitullah. Ada nggak? Banyak. Haji umroh bukan karena pangkat jabatan. Karena ada orang yang pangkat jabatannya tinggi tapi belum diizinkan untuk bisa berangkat ke Baitullah. Bukan juga tentang sehat dan sakit. Karena ada juga orang yang mohon maaf, boleh jadi secara fisik sakit, tapi Allah tetap izinkan dia berangkat ke Baitullah. Maka jawabannya, kenapa ada orang yang kemudian bisa berangkat ke Baitullah? Jawabannya karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan oleh Allah untuk bisa berangkat ke sana. Maka panggilan talbiyah itu kan kalimatnya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Berarti yang manggil siapa? Allah. Yang menginginkan kita berangkat ke Baitullah itu siapa? Allah. Jadi bukan semata-mata maunya kita. Maka keluarga besar ANP yang bulan depan akan berangkat ke sana, pertama bersyukurlah karena Anda termasuk nama yang dipanggil oleh Allah. Dan boleh jadi kita udah merencanakan begitu panjang, jika Allah belum mengizinkan belum tentu bisa berangkat. Maka kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la, sebaiknya terus kita bacakan menjelang keberangkatan kita menuju Baitullah. Karena belum tentu pada hari hanya kita berangkat. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Maka ketika Bahami nanya, Ustadz apa ya persiapan yang harus kita siapkan? Sebelum kita bicara teknisnya ya, kita bicara hati kita dulu. Kita bicara bahwa ada kelembutan hati, ketenangan perasaan kita yang harus ditautkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, bahwa aku ingin berangkat ke Baitullah karena Allah memanggil diriku. Sekaligus ini menjawab di antara kegelisahan teman-teman. Karena ada yang begini Mas Bahami, ada orang yang bisa berangkat, tapi jawabannya begini, saya kayaknya belum pantas deh Ustadz gitu. Saya tuh dosanya banyak Ustadz, saya tuh maksiatnya sering. Apa mungkin saya berangkat ke sana? Saya nggak pantas katanya gitu kan. Takut nanti di sini dibuka aib-aibnya dan seterusnya dan seterusnya. Banyak ketakutan yang seringkali dilontarkan. Semua kita punya dosa. Semua kita punya aib. Jadi kalaupun kita diizinkan oleh Allah bisa berangkat ke sana, karena Allah tahu, hambaku, aku tahu engkau banyak dosa, tapi pintu ampunanku begitu besar untukmu. Maka aku panggil dirimu.
Aku panggil namamu dan aku izinkan dirimu untuk masuk ke rumahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika kita bisa diizinkan oleh Allah berangkat ke sana, ini adalah momentum untuk meminta ampun kepada Allah, membersihkan diri kita dari setiap dosa-dosa kita, karena ini panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bicara panggilan Mas Hamas, Bahami dan Bunda sekalian serta teman-teman ANP sekalian, Allah itu memanggil manusia dengan 3 panggilan. Panggilan yang pertama panggilan azan, perintahnya sholat. Yang kedua panggilan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, perintahnya haji atau umrah. Dan yang ketiga, mohon maaf, panggilan maut, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Barang siapa yang dia punya kemampuan untuk bisa berangkat ke Baitullah, tapi sampai akhir hayatnya dia belum sempat berangkat ke Baitullah, padahal dia mampu ya, tapi dia belum sempat berangkat ke Baitullah, maka bolehlah dia wafat dalam keadaan Yahudi, Majusi, Nasrani. Saking luar biasanya peringatan dari Nabi SAW kepada kita. Kita dipanggil sama bos aja, coba bayangin. Teman-teman nih dipanggil sama juragan, kayaknya nggak bisa nolak tuh, iya kan? Calling nggak diangkat, kita telepon balik, khawatir ada apa-apa. Ini yang manggil manusia, yang juga sama akan kita berakhir kehidupannya. Kalau ada pasangan kita manggil kita, rasanya nggak mau nolak tuh. Mas Hamas misalnya, ya kan pasangannya di Surabaya misalnya, suruh pulang, ditelepon, pulang nggak? Pulang. Iya kan? Ini yang manggil Allah. Jadi engkau dipanggil oleh Allah, Allah tuh ingin namamu datang ke sana. Apakah mungkin ada alasan untuk kita menolak panggilan? Dengan berbagai alasan yang seringkali kita ungkapkan. Belum siap lah, belum mampu lah, ya kan? Belum ada uang lah. Padahal kalau dipikir-pikir, ketemu juga uangnya kan? Ketemu nggak? Dipaksain mah ketemu juga gitu. Jadi bukan sekedar bagi orang yang mampu, tapi bagi orang yang mau sebenarnya. Karena Allah akan mampukan kalau kita punya kemauan. Tapi Allah tidak akan pernah mampukan kita kalau kita nggak punya kemauan. Maka berangkat dari diri kita, lembutkan hati, tenangkan perasaan, kuatkan doa bahwa kita ini semoga diizinkan oleh Allah untuk sampai ke sana. Dan pada akhirnya selama di sana kita bisa menunaikan semua yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang terbaik yang bisa kita hadirkan. Jadi ada persiapan praknya sebelum kita berangkat. Persiapan hati, panjangkan doa kita kepada Allah. Semoga nama kita benar-benar diizinkan oleh Allah untuk bisa masuk ke sana. Amin. Dan tentu dalam keadaan sehat walafiat. Karena haji atau umroh itu ibadah fisik. Jadi rukunnya ada pada fisiknya, ada pada gerakannya. Maka harus dipastikan itu semua untuk benar-benar dihadirkan oleh kita. Nah, bagaimana biar makin kuat doanya? Bayangkan semua kebaikan-kebaikan. Apa sih keutamaan umroh itu? Diingat-ingat, biasanya orang itu makin rajin, makin kuat motivasi ibadahnya kalau udah tahu pahalanya, ya enggak? Iya kan? Apa keutamaannya? Apa keutamaan umroh itu? Masya Allah. Nabi SAW menyampaikan, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umroh dari umroh yang ditunaikan itu bisa menjadi kafarah, penghapus dosa di antara keduanya. Maka setiap langkahnya itu menghapuskan dosa. Kan umroh itu kalau bicara rukun hanya ada 5 kan? Ya, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Maksudnya apa tartib ini? Berurutan. Ihram, kita berniat, ya, dalam keadaan suci. Karena kita akan kembali kepada Allah. Yang laki-laki kita menggunakan kain 2 helai berwarna putih. Itu menggambarkan bahwa kita pun nanti kembali kepada Allah dengan keadaan itu. Tidak membawa apa-apa. Yang perempuan dalam keadaan suci. Kenapa? Karena Allah inginkan sekali perempuan itu menjadi sosok yang baik gitu ya, yang suci. Sebagaimana fitrahnya, kesucian itu ada pada diri perempuan. Niat, yakin kepada Allah. Labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berangkat umrah.
Yang kedua rukunnya tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Setiap langkah tawaf itu menghapuskan dosa-dosa. Maka nanti saat tawaf banyakin doa, karena setiap langkahnya mustajab. Ada yang bertanya, Ustadz, saya belum hafal doanya. Mungkin sedikit saya luruskan ya. Perintahnya itu bukan membaca doa, tapi berdoa. Kalau membaca doa kan berarti ada bacaannya ya. Kalau berdoa ya silakan. Apa yang mau dibaca dalam doa? Kalaupun ada doa yang mungkin khusus antara rukun yamani sampai hajar aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Paling itu saja. Tapi sisanya silakan berdoa. Doa apa Ustaz ya? Minta ampun. Saya kalau ditanya, apa yang harus kita minta sama Allah dalam setiap doa kita? Doanya minta ampun. Kadang kita suka lupa suka langsung loncat gitu, suka minta A, B, C, tapi kita lupa minta ampun dulu. Karena boleh jadi pengabulan doa itu terhambat karena masih ada dosa yang sering kita lakukan gitu. Maka minta ampun setelah diri kita, orang tua kita, keluarga kita, rumah tangga, anak-anak. Terus yang hajat kita mau apa, minta. Setelah itu sa'i juga sama, setiap langkahnya itu menghapuskan dosa, berpahala dan mustajab. Nanti tahallul ya, kita mencukur sebagian daripada rambut kita, yang laki-laki dibersihkan, dibotakin gitu. Tartib. Sebenarnya kalau bicara rukunnya kan hanya itu gitu. Tapi mengapa pahalanya luar biasa? Karena pengorbanannya luar biasa. Maka nanti ini dipastikan nih semua nih ya, dijaga baik-baik betul-betul gitu, agar perjalanan kita sangat luar biasa. Maka kalau kita simpelkan, bekalnya apa yang harus kita bawa betul sampai ke sana? Saya kira 3 yang harus kita siapkan. 3-nya saya simpelin dalam 3I saja ya. 3 apa? 3I. Tadi pra-nya sudah ya. Doa, lembutkan hati. Nah kalau ada rezeki mau walimatus safar syukuran boleh. Tapi jangan sampai itu jadi beban ya. Karena kan ada sebagian mungkin ya teman-teman ngerasa aku belum syukuran di rumah nih gitu ya. Ya kalau nggak ada ya jangan maksain. Tapi kalau ada niatin sedekah ya nggak masalah gitu. Tapi ketika berangkat ke sana 3I. I yang pertama iman. Niatnya harus karena Allah lah. Ya. Kalau ke sana tuh kita memang mau ningkatin iman kita. Berarti apa diisinya? Banyakin amal, ibadah. Di sini mungkin kalau sholat kan agak suka diakhirkan ya, suka agak lalai. Di sana kayaknya enggak deh. Ya, sebelum azan sudah lari gitu biasanya. Nah, yang kru-kru yang laki-laki nih misalnya ya, yang boleh jadi ketika di sini azan zuhur gitu ya, yang masih mantengin terus gitu. Kadang sholat digabungin zuhur sama asar, kadang-kadang kan. Kalau di sana ya janganlah. Masya Allah. Di Masjid Nabawi itu sekali sholat pahalanya 10.000 lebih baik dibanding di masjid-masjid lainnya. Di Masjidil Haram 100.000 lebih baik dibanding masjid-masjid lain. Maka di Madinah, di Mekah kejar betul sholatnya, ibadahnya dikencengin. Baca Quran di masjid. Mungkin di sini jarang baca Quran. Ketika di sana ya kesempatan lah. Di Madinah, di Masjid Nabawi kita bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Kita bisa berbanyak sholawat di sana, gitu. Kita bisa doa di Raudhah, di antara taman-taman surganya Allah. Sampai di Mekah, ya di Masjidil Haram kita isi tuh. Kadang karena saking manjanya ya, kadang-kadang sholat di hotel gitu. Kalau orang yang lupa bahwa ini waktunya terbatas nih, harusnya dia kejar nih. Kita kesini mau ngapain gitu? Kita mau ningkatin iman, perbanyak amal ibadah kita, kencengin di situ. Jadi ibadahnya punya pahala yang luar biasa. Karena ada di situ, di tempatnya yang terbaik. Nah setelah itu, yang kedua ilmu. Ya siapin ilmunya. Ya kadang-kadang kan kalau nggak pakai ilmu juga jadi kurang baik gitu. Ya siapin, mulai baca-baca apa sih keutamaannya. Kita ini mau kemana aja sih gitu. Nah yang ketiga, ini yang paling penting menurut saya. I-nya ikhlas. I-nya apa? Ikhlas. Jadi ketika kita berangkat ke Baitullah, kita belajar mengikhlaskan hati kita. Ikhlas.
ini tuh berangkat bukan karena ingin dipuji. Karena ada orang yang kalau udah pulang haji umroh tuh, ketika pulang gak dipanggil Bu Haji suka marah gitu. Gue haji gitu kan, panggil haja atau haji gitu. Padahal bukan itu kan. Terus kalau sudah ikhlas itu nanti di sananya kan banyak ujian tuh. Ada aja. Misal ini mah ya, yang sering kali terjadi gitu. Kita sekamar sama orang, kita tuh sukanya pakai AC. Orang itu tuh kalau di kamar nggak mau pakai AC, itu bisa berantem tuh, gara-gara urusan AC. Padahal kan itu hanya perangkat ya, maksudnya bukan ini intinya gitu. Kenapa harus berantem gara-gara urusan AC gitu? Terus apalagi ya? Ya misalnya kita tuh mungkin diizinkan bisa sholat di Masjid Ismail, bisa nyium Hajar Aswad gitu ya dengan izin Allah gitu. Nah kita tuh pulang ke kamar, ketemu sama teman kita, gua mah tadi nyium Hajar Aswad tuh. Lu mah gak akan bisa. Gimana amal-amalan gitu ya. Ini kadang-kadang kita tuh suka merasa bahwa kita lebih baik dibanding orang lain gitu. Terus ya mohon maaf, kadang ya postingan kita di sosmed gitu ya, yang mungkin sedikit merusak daripada apa yang mau kita hadirkan gitu. Karena punten mohon maaf, kadang-kadang ujian di sana tuh luar biasa gitu. Baru turun dari pesawat aja, ketika nganti imigrasi udah Masya Allah gitu. Udah diuji gitu ya. Nanti sampai sana, ya mungkin boleh jadi diuji dengan sakit, nanti ketemu teman-teman yang keselnya luar biasa, apalagi rombongan ya. Kadang-kadang misalnya kita mesti tidur ya jam 8 on time, ada yang telat, kesel juga kita. Apalagi kita kan berangkatnya bareng teman-teman nih. Ya cekcok dikit-dikit tuh bisa jadi kelihatan gitu. Makanya menurut saya bagi keluarga besar ANP, perjalanan umroh besok itu menggambarkan karakter seseorang di antara kita gitu. Kata Nabi, kalau kamu mau lihat karakter seseorang, lihat pada dua hal. Yang pertama, ketika kamu ajak dia bermuamalah, urusan bisnis, urusan duit. Yang kedua, ajak dia jalan-jalan. Karena seseorang akan kelihatan karakternya seperti apa ketika sedang safar, ketika perjalanan. Maka nanti perjalanan kita yang begitu panjang itu akan membuka seperti apa karakter seseorang. Ada yang ngeselin, ada yang nyebelin. Tapi itu ujiannya bukan bagi mereka, bagi kita sebenarnya. Boleh jadi Allah menakdirkan ada orang yang nyebelin dalam hidup kita tuh, mana di tanah suci lagi, mana dalam keadaan misalnya dalam keadaan ihram nanti misalnya. Kan kalau sedang ihram tuh kita nggak boleh tuh berkata-kata buruk, nggak boleh marah. Jadi ujiannya itu luar biasa. Kadang hal-hal yang simple itu yang merusak kualitas amal ibadah kita. Maka ikhlas, dikasih nikmat, syukuri, dikasih ujian, sabari. Apa rumusnya? Dikasih nikmat, syukuri, dikasih ujian, sabari. Udah. Perjalanannya akan diisi dengan kebaikan. Terus nggak akan ngedongkol marahnya luar biasa. Enggak. Ini kan lagi mau memenuhi panggilan Allah. Masa kita mau memenuhi panggilan Allah dalam keadaan hati yang tidak bersih? Kalau sudah begitu, 3I-nya dimiliki, iman, ilmu, ikhlas, insya Allah. Yang kita harapkan apa sih? Umroh mabrur, betul nggak? Apa itu mabrur artinya? Mabrur itu diambil dari kata birun, artinya kebaikan. Kalau mabrur berarti artinya kebaikan yang memancarkan kebaikan. Mabrur maksudnya orang yang berangkat haji atau umroh, dia mabrur selama di sana dia baik, dan ketika dia pulang dia makin baik gitu maksudnya. Jadi kebaikannya itu memancar. Makanya ada bahasa gini, orang kalau baru pulang umroh itu kan ada cahayanya katanya ya, glowing maksudnya gitu. Maksudnya cahaya bukan dari wajah. Jangan tiba-tiba, kok lu mau umroh nggak ada perubahannya, hitam mulu dah. Bukan dari wajah, bukan dari wajahnya. Tapi yang dimaksud dengan bersinar itu apa? Ada pancaran kebaikan yang diistiqomahkan setelah dia pulang dari tanah suci gitu. Jadi itu yang menjadikan dia dikatakan umrohnya mabrur. Dia baik ketika di sana dan kebaikannya dibawa dalam kehidupan dia sehari-hari. Makanya nanti sepulang umroh, saya tuh berharap banget tuh keluarga besar ANP sholatnya makin terjaga, amin. Taklimnya makin rajin, sodakohnya makin banyak, gitu loh. Terus akhlaknya makin baik, lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak suka pesimis, gitu, tidak suka memponis, gitu. Yang awalnya pemarah jadi pemurah, yang awalnya pembenci jadi penyayang. Jadi
Jadi memang ada perubahan sedikit demi sedikit ya, walaupun nggak total gitu misalnya, ya nggak apa-apa. Terus doa lagi, ya Allah, kalau sekarang aku dipanggil ke Baitullah, jangan jadikan ini yang terakhir untuk diriku gitu. Mau nggak tiap tahun berangkat? Masya Allah. Insya Allah. Dengan izin Allah, Hilman kan baru pulang kemarin 2 minggu lalu dari sana. Dan besok juga saya akhir Februari berangkat lagi Bunda. Jadi Masya Allah, memang selalu ada kerinduan ya. Luar biasanya, kalau kita jalan-jalan ke tempat lain, kalau udah tuh ya udah gitu. Iya nggak Sobat? Misalnya kita ke Amerika, ke Eropa gitu ya. Udah gitu. Cukup gitu ya. Walaupun kalau dikasih lagi mau lah ya. tapi biasanya udah gitu ya. Tapi kalau haji umroh tuh enggak loh. Umroh nih udah, tapi pengen lagi nggak? Pengen lagi. Kita nggak bisa bilang, udah umroh, nggak bisa tuh. Kalau ada kesempatan mau umroh lagi tuh mau gitu. Nah ini dahsyatnya luar biasa. Maka tempat ini bukan tempat biasa, ya. Ini bukan tempat biasa, ini tempat yang sangat luar biasa. Dan teman-teman yang nanti diizinkan berangkat, selamat. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Semoga umrohnya mabrur dan doanya makbul. Jadi umrohnya mengantarkan banyak kebaikan dan doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Mbak Ami siapin doa dari sekarang. Udah siap atau belum? Siapin doa-doanya. Kadang kita tuh kadang-kadang lebih sibuk nge-save doa teman-teman. Ami titip gua ya. Nah sampai sana gua malah sibuk bacain doa orang lain gitu. Kok gua gak doa ya? Doa apa gitu. Makanya dari sekarang ya siapin aja doa-doanya. Insyaallah nanti di sana kita bisa dapetin waktu terbaik lah untuk berdoa. 3I apa aja Mas? Iman, ilmu, ikhlas. Semoga bermanfaat ya. Ini di awal untuk kajian kita malam ini. Amin. Ya Allah. Jadi udah ada pengantarnya Mas Hamas. Ini baru diobrolin sedikit di depan tadi aja saya udah mau nangis nih Mas Hamas. Udah kebayang karena mungkin ini pertama kali buat Ami kali ya, Ustadz ya. Jadi kayak rasanya tuh gimana gitu. Jadi inget dosa-dosa kayaknya Ustadz. Ya bagus lah, bagus. Berarti sadar kalau kita banyak dosa kan. Nah, mungkin teman-teman yang ada di studio sebelum kita lempar ke Zoom sama YouTube ada yang ingin bertanya? Ini kebetulan di sini ada pemain dari tukang ojek pengkolan juga dari teman-teman. Jadi besok juga. AMP keluarga besar berangkat berapa orang? Totalnya berapa ya, Mak? 48 orang. Alhamdulillah ya. Keren banget. Yang mudah-mudahan. Next harus kita yang bimbing tuh. Amin. Dan sepanjang jalan nangis terus kali ini. Jangan deh katanya. Nah, ini sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman di studio nih Pak Ustadz. Hami punya pertanyaan nih Mas Hamas. Oh ya, oke. Mbak Windy. Mana? Gak apa-apa lah. Mic-nya tadi maaf. Tadi. Oh. Udah, oke. Ya, silakan Mbak Windy. Kan doanya nanti takut lupa nih. Doanya kan takut lupa ya Pak Ustadz. Kalau dicatat boleh nggak sih? Boleh. Jadi waktu tawaf itu sambil baca boleh. Gitu boleh. Boleh. Tapi harus hati-hati. Takutnya nubruk orang lain ya. Karena sibuk baca ke bawah dia nubruk orang lain biasanya. Secara teknis itu yang harus dijaga. Jadi kalau kata Ahilman makin kita ya udah jalan aja gitu, jalan. Kadang kan gini. Kalau udah ya saking sahdunya gitu ya, orang tuh tidak bisa berkata apa-apa gitu kan. Hanya jalan gitu. Makanya jangan sampai blank di sana gitu. Jangan sampai apa sih? Yang ada kan ada orang yang tadi udah tawaf ya, tapi ngerasa dia nggak tawaf gitu. Karena mungkin dari awal tuh hatinya nggak dimantepin gitu. Makanya dari awal tuh hatinya mantap. Aku ingin berangkat ke Baitullah, memenuhi panggilanmu. Maka ketika sampai di sana, ketika kita mulai tawaf, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Misalnya gitu ya, kita jalan. Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca sambil ya Allah gitu. Ya Allah gitu. Ya kalau sambil baca boleh. Tapi kan biasanya ada doa-doa yang tanpa kita baca juga langsung keluar gitu ya. Allah Maha baik gitu. Walaupun mungkin kita merangkai katanya nggak sebagus Mas Hamas gitu ya. Tapi kan bisa kita dengan bahasa kita sendiri. Ya Allah, hamba sudah datang ke tempat ini. Terima kasih ya Allah. Hamba Engkau izinkan masuk ke sini. Ampuni dosa-dosa hamba, ampuni dosa-dosa hamba. Ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Itu kalau kita resapi nikmat itu tiba-tiba nangis aja gitu. Ya Allah, ampuni dosaku. Cuma itu kalimatnya. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosaku, ampuni dosaku. Nanti putaran kedua, ya Allah, ampuni dosa orang tuaku.
Jika mereka masih hidup, panjangkan umurnya. Jika sudah wafat, lapangkan dalam kubur, gitu. Terus doa lain, gitu. Terus hajat-hajat kita, kebutuhan kita, ya sampaikan. Misalnya Bahmi lagi butuh apa, lagi pengen apa. Misalnya kan kita nggak tahu ya apa gitu. Ya Allah, hadirkan untukku seseorang yang baik, gitu, yang bisa menuntunku dalam kebaikan. Gitu, ya gitu loh pokoknya. Saya tuh kalau bimbing suka gitu, saya bimbing misalnya gitu ya, habis itu silakan doa masing-masing sesuai dengan hajatnya. Sekarang doakan orang tuanya ya, orang tua. Gitu, jadi insya Allah lebih jadikan sesuatu yang lebih deep gitu. Karena ada jamaah ketika dikasih buku, kan suka dikasih buku tuh, kan ada doa-doa tuh. Dia tuh kan ngapalin doa, stres. Pas mau berangkat jadi berangkat. Kenapa sih bilang gak jadi berangkat, Bunda? Ya Ustaz, aku tuh bergadang ngapalin katanya. Atuh, kenapa jadi beban gitu kan? Nah, jadi saya nggak mau teman-teman ANP kayak gitu. Jadi sok sekarang mah lebih ditulusin hatinya. Ya mungkin minta maaf sama orang tua, sama siapapun, takutnya kan ya ada kesalahan di antara kita. Insya Allah jika itu yang dihadirkan lebih lapang nanti ketika berangkat. Amin. Insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah semoga menjawab ya Pak Windy. Iya. Tadi Mbak Ami katanya ada pertanyaan? Ada sambil nunggu kali ya Mas Mas ya. Itu kan Pak Ustadz sama no, Pak Ustadz. Belum apa-apa udah nangis duluan Pak Ustadz. Iya. Nah, kalau dari Hami nih, Pak Ustadz, Hami pengen tanya seputar walimatus syafar. Tadi kan termasuk sama tema kita pada malam hari ini ya. Untuk walimatus syafar itu sendiri, sebenarnya hukumnya seperti apa? Seandainya nih, Pak Ustadz, misalnya Hami sebenarnya ada kemampuannya untuk membuat walimatus syafar. Tapi karena satu dan lain hal, misalnya, udahlah biar nggak usah terlalu banyak yang tahu kalau Hami mau berangkat dengan alasan tersendiri gitu. Itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Oke. Kalau ditanya hukum, jawabannya boleh, ya, mubah. Tentu dengan keadaan yang tidak memaksakan. Sesuatu yang memaksakan akhirnya mengantarkan kemadharatan malah jadi haram gitu. Mohon maaf. Misal ada orang yang maksain walimatus safar dengan cara berhutang dan hutangnya riba lagi. Wah, itu tidak mengantarkan kebaikan, malah sesuatu yang tidak baik gitu. Nah, tapi kalau misalnya mampu dan bisa dan mau, ya silahkan. Maka dalam walimatus safar itu kan ada 3 tujuannya. Yang pertama, walimatus safar itu kan mengizinkan, artinya kita minta izin kepada orang-orang sekitaran kita untuk pamit, sekaligus memberitahukan kalau kita akan berangkat. Khawatirnya kita dicariin, mana nih Mami, ya udah 10 hari nggak ada orangnya ya. Justru itu Pak Ustadz, kayaknya nggak bakal nyariin saya. Misalnya gitu kan. Maka izin, pamit, sekaligus mengabarkan kepada orang bahwa kita akan ada safar. Sama kayak walimah dalam nikah, kan di antara fungsinya itu mengabarkan kepada orang bahwa kita sudah menikah. Ya, tapi walimatus safar, walimatun nikah ya, itu makna yang pertamanya untuk mengabarkan, menginformasikan, mengizinkan. Dan yang kedua, untuk minta doa. Ya kita kan nggak pernah tahu doa siapa yang akan dikabulkan oleh Allah gitu. Boleh jadi Mbah Hami izin sama orang tua minta doa, sama ustadznya minta doa. Jadi itu yang kita butuhkan. Nah, yang ketiga, ada media untuk kita sedekah gitu. Jadi kalau kita punya kemampuan, boleh jadi kita misalnya berbagi kepada orang yang hadir, niatin sedekah gitu. Karena memang diberikan kemampuan. Nah, semoga dari sedekah kebaikan yang kita berikan itu nanti menjadi pendorong doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Safar kita selamat, safar kita jadi sehat, lancar, mudah, itu. Maka 3 tadi. 1, untuk mengabarkan, sekaligus minta izin, pamit kita akan keluar safar. Yang kedua, kita berharap doa dari mereka untuk perjalanan kita. Dan yang ketiga, kita ingin berbagi sedekah jika ada kebaikan yang kita dapatkan. Itu aja. Ya, kalau menurut Bahami, Ustaz aku makanya enggak deh, ya enggak usah. Tapi juga kita jangan nyalahin yang walimatus safar. Enggak usah kemudian, lu walimatus safar, mau kemana aja, ntar juga pulang lagi. Jangan gitu juga. Siapa yang tahu bakal pulang apa enggak ya? Pernah tahu kan? Maka jangan. Ini kadang-kadang kan suka repot gitu kan ya. Suka repot, terus pembelaan, padahal kita enggak. Padahal kita tuh mau juga kayak dia gitu. Cuma karena kita enggak mampu juga, halah.
gitu doang 500 sapar. Halah gitu kan. Jadi ya kalau nggak mampu ya jangan kayak gitu. Kalau mampu ya silahkan. Simple gitu. Jadi kadang-kadang ngerepotin kita sendiri gitu kan. Gitu. Jadi masih belum berangkat aja udah repot. Karena ada orang yang walimatus safar di awal tapi riweuh. Ustaz, tetangga aku mah kemarin pakai rendang coba makan gitu. Masa aku nggak pakai rendang? Kemana kan wajah saya? Itu kan belum berangkatnya. Belum berangkat aja udah nggak ikhlas gitu, gimana nanti berangkatnya? Kadang-kadang suka repot gitu. Pulang dari sana, coba aku tuh bawa apa ya oleh-olehnya ya? Aku tuh belum belanja coba Ustaz ya. Nanti gimana orang tahu aku pulang orang nggak bawa apa-apa? Beli oleh-oleh mah itu mah kalau ada sok aja. Boleh. Emang jadi kebaikan ya pulang dari safar bawa oleh-oleh, bagus gak? Bagus. Tapi kadang-kadang orang jadi lupa. Yang seharusnya menghabiskan waktu di Masjidil Haram, ini Zamzam Tower, muter terus. Kan harusnya tawaf sunnah depan Ka'bah, ini mah Zamzam Tower. Ini belanja, buat siapa? Keponakan aku belum dibeliin gamisnya. Di teman aku. Jadi riweuh. Sepanjang hari-hari itu jadi mikirin begitu. Ya kalau ada sok, kalau nggak ada ya nggak usah juga. Ada juga yang begini, ada temannya belanja terus, kadang-kadang kita hina, lu mah ibadah kesini bukan belanja mulu. Ya jangan gitu juga, bilang aja lu nggak mampu kan, bahkan kayak gitu. Jadi menurut saya yang diberikan kemampuan, ya udah nikmati kemampuan itu. Ya enggak juga jangan iri, iya kan? Iya. Karena ada orang yang mohon maaf dia sekamar, temennya tuh belanja mulu, dia mungkin enggak, dia tuh kesel. Lu mah kesini cuma belanja doang, lu mah gak dapat pahala apa-apa, dapatnya cuma, ya jangan juga dong. Mungkin dia itu memang ingin berbuat baik dan memang punya kemampuan gitu. Makanya sepulang dari sana masa sih gak bawa apa-apa, minimal korma mah bawa tuh. Ya kalau buat Ustadz mah emas aja lah, ya 10 gram gitu ya, gak usah banyak-banyak. Jadi oleh-oleh, ya tanda mata itu kan kebaikan kita. Kalau ada silahkan, kalau nggak ada jangan maksain. Insya Allah orang yang bawa oleh-oleh tidak lantas mulia, dan orang yang tidak bawa oleh-oleh tidak lantas hina gitu. Karena ada orang yang belum berangkat udah mikirin, iya umrohnya bisa, tapi bekalnya gimana Ustaz? Bekalnya gimana? Tenang atuh, kan ada Bu Ranti mau ikut ke sana. Ini Pak Ustaz lihatnya ke saya kok tahu aja sih Pak Ustaz. Itu tenang aja lah, nggak usah dibikin ribet pada bab-bab yang kayak gitu. Iya kan, gitu. Nah nanti juga ada orang yang mohon izin ya, tasyakur binikmah ba'da pulang dari sana. Kan identiknya kalau walimatus safar kan sebelum berangkat. Lihatnya tadi tuh izin, pamit, kemudian ngasih kabar, minta doa sama sedekah. Ada juga orang yang sepulang dari sana tasyakur binikmah gitu ya. Untuk apa? Ya sama tadi, mengabarkan kebaikan, terus berbagi juga, minta doa agar diistiqomahkan sepulang dari umroh. Amin. Gitu. Jadi dua-duanya boleh gitu ya. Yang nggak boleh yang mana Ustaz? Ya itu. Ya gitulah pokoknya. Iya mau berangkat. Jadi kan gini ya, kalau menurut saya ini ada orang yang mungkin teman-teman lain ada yang gini. Oh, teman-teman aku mau udah pada berangkat semua umroh, saya mah enggak gitu. Nah, yang belum bisa berangkat, jangan iri juga sama yang berangkat. Ya, doa. Kan kalau ada orang yang dapat kesenangan tuh kita harus bahagia juga ya. Berbahagia atas kebahagiaan yang didapatkan oleh orang lain itu adalah pahala untuk kita. Dan ingat, innal kalam ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah doa. Setiap doa yang kita panjatkan bagi orang lain, hakikatnya akan kembali kepada kita. Makanya kalau ada yang mau berangkat nih, Mas berangkat ke besok? Kan enggak misalnya. Contohnya enggak misalnya. Bahami berangkat. Bahami, selamat ya. Doain Hamas di sana ya gitu. Jangan ini mah, Bahami berangkat ya. Banyakin tobat ya, Bahami kalau banyak dosa. Bukannya gitu ya Pak Ustaz. Tolong ya Bahami ya, hati-hati Bahami, kan Bahami itu kelihatannya banyak dosa sekali ya. Ketika di sana tolong Bahami ya, banyak istighfar. Ya jangan gitu juga gitu. Nggak jadi iri kan kitanya, karena kita nggak berangkat. Jadi masing-masing yang berangkat doa, yang tidak berangkat pun doakan orang yang berangkat itu. Nah yang berangkat, doakan yang belum berangkat. Semoga suatu saat Allah panggil mereka juga kebaikan. Amin. Jadi, ini lebih akur gitu. Gitu ya. Terima kasih Pak Ustaz. Pak Ustaz, berikutnya ini ada pertanyaan dari teman kita di Zoom. Ya. Assalamualaikum, izin Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dulu sebelum ayah saya meninggal, beliau memberikan amanah bahwa uang hasil jual tanah dipergunakan untuk umroh ibu saya. Tetapi ibu saya belum siap untuk berangkat pada saat itu. Singkat cerita, uang tersebut kata ibu saya dipakai saja untuk biaya nikah saya. Oke.
Tapi saya tidak mau karena mendapatkan amanah dari almarhum ayah kalau uang itu harus untuk umrohnya ibu. Oke. Tapi akhirnya setelah ibu saya mengizinkan dan bilang ikhlas untuk biaya nikah saya, uang itu akhirnya untuk biaya nikah saya. Pertanyaannya, apakah saya berdosa Pak Ustadz tidak menjalankan amanah dari almarhum ayah? Dan apakah ibu saya bisa dikatakan mendapatkan pahala berumroh? Oke, baik. Masya Allah, tabarakallah. Ayahnya memberikan amanah ketika masih hidup. Ya. Kalau sudah meninggal jadi wasiat. Ya. Oke. Kepada anaknya agar uang hasil tanah ini untuk mengumrohkan ibunya. Oke. Nah, kalimat itu sudah kita sampaikan kepada ibu kita atau belum? Oke. Jika sudah, berarti secara wasiat atau amanahnya sudah disampaikan. Oke. Sekarang pertanyaannya ibunya. Ibunya ketika mendapatkan kalimat itu, apakah yang dia lakukan? Oke. Nah, ibu harus umroh dari hasil ini. Tapi kata ibunya, ibu belum siap waktu itu. Nah, singkat cerita, anaknya punya kebutuhan. Nah, sekarang kendali ada di siapa? Di ibu kan? Kalau ibunya bilang bahwa, nak pakai saja untuk biaya nikah kamu, maka secara otomatis si ibu sudah mengizinkan dan memberikan haknya kepada anaknya dengan kalimat, kamu pakai dulu. Nah, Ustadz, gimana kan ayah mintanya buat umroh? Kan ibu yang kemudian sudah bilang kepada kita. Yang tidak boleh adalah ibu kita nggak dikasih tahu, kita langsung ambil alih tanpa persetujuan. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau ibunya itu mah bukan penggelapan lagi, itu penipuan ya, berencana lagi penipuannya. Karena nggak dikasih tahu ibunya gitu. Tapi kalau ibunya udah dikasih tahu, ibunya bilang mengizinkan, bahkan mengikhlaskan, silahkan. Nah, barangkali PR kita sekarang adalah anaknya yang tadi ya diizinkan oleh ibunya untuk menggunakan harta ibunya ya untuk umroh yang padanya dia menikah, maka mulai hari ini dia berusaha keraslah, semoga ada rezeki bisa mengumrohkan ibunya. Amin. Karena nikah itu baik enggak? Baik kan? Apa yang ibunya ingin hadirkan bagi anaknya, baik atau tidak? Baik. Nikah juga ibadah, nikah juga jalan berkah, itu juga baik. Nah, sekarang akan jadi kebaikan bagi anak kalau si anak punya tekad dan azam ingin mengumrohkan ibunya. Ya, Ustadz, tapi ibu saya udah tua, udah sepuh, kayaknya nggak mungkin. Bismillah, apa yang nggak mungkin bagi Allah? Kecuali memang ibunya sudah wafat nanti. Kalau sudah wafat, maka si anak boleh nanti umroh, niatkan setelah umrohnya untuk membadalkan ibunya. Itu bisa. Dan itu akan jadi kebaikan untuk si anak tadi. Jadi secara kronologisnya sudah jelas ya, bahwa dia tidak berdosa karena dia sudah menyampaikan kepada ibu terkait amanah bapaknya, sudah izin sama ibu, bahkan ibunya yang mengikhlaskan untuk membiayai pernikahan anaknya. Insya Allah begitu kira-kira. Masya Allah, semoga menjawab pertanyaannya Mas Fuad. Ya. Ya Pak Ustadz, sekarang mungkin Bude ada yang lain, ada yang mau tanya? Bude ada yang mau ditanya? Oh, udah. Sekarang nggak saya mau tanya, Mas. Ya, Pak Ustadz, biasanya kan kalau kita umroh, itu kan yang paling penting tadi Pak Ustadz sampaikan itu adalah niat. Nah, mungkin ada beberapa dari kita gitu. Kadang ketika kita umroh, itu niatnya yang pertama bukan karena Allah Pak Ustadz. Mungkin karena ingin dapat jodoh, kayak yang kemudian atau pingin misalnya rezekinya lancar, atau mungkin saat itu dia lagi ada masalah dan bingung nggak tahu harus nyelesain masalahnya itu, akhirnya berangkat umroh minta petunjuk. Nah, niat-niat seperti itu apakah dibolehkan Pak Ustadz? Oke. Ada yang niatnya healing, ada yang niatnya buat update status, ada juga biar story-nya penuh, ada juga biar feed-nya ada sesuatu, ada foto-foto yang gitu kan. Ada yang begitu. Kalau yang begitu jelas nggak boleh. Kalau yang tadi ya, pengen update status, story, kemudian feed, biar orang tahu kalau aku tuh pernah umroh kali. Biar adalah di feed aku tuh foto Ka'bah gitu ya, itu jelas nggak boleh ya. Itu namanya riya namanya ya. Kebaikannya ingin dipuji oleh orang lain. Tapi kalau tadi kayak kata Mas Hamas, Ustadz, aku tuh umroh pengen dimudahkan urusan. Ya. Lagi ada punya masalah, pengen diberikan jalan keluar, boleh. Selama diniatkannya untuk Allah juga awalnya. Kan perintah untuk umroh itu dari Allah. Jadi bukan semata-mata kita minta jodoh di sana,
Kan nggak begitu ceritanya. Pasti dari awal dia memahami bahwa ini adalah tempat terbaik yang bisa mengantarkan kebaikan untuk saya. Sehingga saya pun minta yang baik-baik di tempat yang terbaik, kira-kira begitu. Maka boleh. Tetapi memang kalau mau ideal kayak tadi, kayak Mas Hamas, bahwa ini adalah perintah dari Allah. Niatnya semata-mata untuk Allah. Allah Maha tahu. Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Bahkan Allah lebih tahu apapun sebelum kamu diciptakan. Apalagi untuk urusan yang ada di hati kamu gitu. Allah sudah tahu banget gitu. Makanya ya kalau untuk sebagai pelengkap gitu ya di awal agar makin semangat, misalnya si A kesana pengen minta jodoh terbaik, boleh. Tapi nanti mohon maaf, ketika pulang dari sana nggak dapat jodoh, jangan nyalain Allah. Ya Allah, aku kan udah umroh ya Allah, mana jodohnya ya Allah. Nah itu nggak boleh. Ya, kan ada yang begitu, masa-masa ada. Ustaz percuma saya mau umroh juga, kenapa nggak dikabulin doa-doa saya juga? Ada yang begitu, ada. Ada yang pulang dari sana, misalnya mohon maaf ya, kan mintanya diselesaikan masalah. Tapi kenapa pulang dari sana jadi ditangkap? Jadi repot gini. Jangan nyalahin bab itunya. Amal kebaikanmu tetap jadi amal kebaikan. Sepulang dari sana ya jangan menyalahkan Allah dengan keadaan yang kamu terima. Sama kayak gini Mas ada cerita, mungkin pernah dengar ceritanya. Ini lucu tapi menggelitik gitu. Satu kali ada cerita nih. Ada tukang cukur sama yang lagi dicukur ngobrol. Nah, yang lagi dicukur tuh ngobrol bilang gini ke tukang cukur. Tukang cukur tuh ngobrol sama yang dicukur. Ini kebetulan orang Garut nih, yang tukang cukurnya ya, sama kayak Ustadz Hilman. Tukang cukur ngomong gini, Mas, saya emang nggak percaya katanya Allah tuh ada. Kata tukang cukur. Kata si Mas yang dicukur, lah emang kenapa? Iya, kalau Allah itu ada, harusnya orang tuh bahagia semua. Harusnya orang tuh senang semua. Harusnya orang tuh kaya semua. Lah, tuh buktinya. Ada yang miskin, ada yang susah, ada yang repot hidupnya. Si Mas yang lagi dicukur tuh bingung jawabannya. Dia pikir iya juga ya. Kalau Allah itu ada, harusnya semua orang tuh fine-fine aja gitu. Udah deh, si Mas tadi nggak ngejawab, diam aja karena bingung jawabannya kan. Beres dicukur, selesailah. Nah dia keluar tuh. Pas lagi keluar, dia tuh lihat di seberang jalan ada laki-laki rambutnya gondrong, berantakan lah gitu. Dia mikir gini, wah kayaknya ini bisa gua bikin juga alasannya tuh. Si yang tadi dicukur tuh balik lagi ke dalam, ngomong sama tukang cukur, Kang sini, kan orang Garutnya, Kang sini. Apa? Saya mah nggak percaya tukang cukur tuh ada. Lah, kenapa emangnya? Gua kan tukang cukur. Saya kan tukang cukur. Nah, nggak percaya. Kalau tukang cukur itu ada, harusnya orang tuh rambutnya bersih semua. Rapi semua. Tuh, kamu lihat di seberang sana. Ada orang gondrong, jabrik, berantakan. Berarti menurut gua, tukang cukur tuh nggak ada. Apa jawaban tukang cukur? Kalau dia rambutnya nggak rapi, bukan salah gua. Salah dia yang nggak mau nyamperin tukang cukur. Dibalikin sama yang Mas tadi. Nah begitulah Mas, kalau hidup lo sekarang susah, miskin, repot, jangan nyalain Allah. Allahnya ada, cuman kitanya nggak pernah deketin Allah, nggak taat sama Allah. Baru ngerti. Berarti babnya sama tuh. Kalau kita sekarang lagi punya kesulitan, punya masalah, bukan Allahnya nggak ada, barangkali kita yang nggak nyamperin Allah. Nah di antara tempat yang mustajab untuk kita datangi adalah Baitullah, tempat yang nanti teman-teman ANP akan datang ke sana, insyaallah. Insyaallah. Gitu, ini sederhana tapi mohon maaf ya kalau nggak ada ilmunya gitu. Tapi ini sederhana tapi jelek gitu, dan ini bisa kita ya hadirkan. Jadi besok itu kita umroh ingin menjemput kebaikan dari Allah dalam hidup kita. Dan beruntunglah orang jika dalam hidupnya dikasih kesempatan untuk bisa berangkat ke Baitullah. Bicara soal tadi teman-teman titipan doa dari teman-teman gitu ya. Kalau pertanyaannya adalah kalau sampai itu kita tidak pancatkan karena mungkin kita juga di sana banyak yang dihadapi, itu bagaimana? Kedua,
kan adalah beberapa orang yang mungkin kita nggak usah sebut nama, itu kan selalu kadang-kadang gini, lagi berangkat, ini lagi di depan mustajam nih, nyalain video call, ayo mau doa apa, itu gimana ya Pak Ustadz? Sekarang banyak sekali yang kayak gitu kan, jadi yuk yang mau doa dia nyalain live di depan apa itu, di depan Muntazam gitu, di depan Ka'bah, ayo doa rame-rame. Nah itu gimana Pak Ustadz? Mungkin buat pencerahan semuanya. Yang pertama terkait nitip doa ya. Kalau kita nggak bisa nyebutin nama-namanya, minimal kita kumkan. Jadi kumkan itu dibuat jamak gitu. Misalnya kan bestie kita banyak misalnya gitu ya. Ya udah bilang aja, sampaikan aja. Ya Allah, untuk teman-temanku, baik yang aku tahu ataupun yang tidak aku ketahui, baik yang nitip ataupun yang nggak nitip, gitu kan boleh. Ya Allah, kalaupun kita langsung fokus namanya juga boleh gitu. Tapi kalau enggak, ya sebutkan aja teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang menitipkan doa kepada kami, izinkan kami menyampaikannya kepadamu ya Allah gitu. Itu bisa dibuat kum namanya, dijamakkan ya permintaannya seperti apa. Terus yang kedua terkait fenomena yang tadi, saya kira itu secara adab dan etikanya kurang baik gitu. Ya bagaimana mungkin seseorang bisa memanjatkan doa dalam keadaan yang ya gimana coba gitu ya. Jadi secara adabnya itu kurang pas aja gitu. Walaupun mungkin bagi sebagian orang ngerasa bahwa iya Ustadz biar ada pandangan aja bahwa ini tuh multazam gitu ya. Ya silakan aja kan, kalau hanya begitu mah juga sekarang bisa kan, searching dulu di Google gitu ya, kemudian tempel kan juga bisa kan gitu. Tapi mungkin lebih live gitu kan. Ya kenapa enggak mendingan ya titip doanya sama kita yang berangkat dan kita sampaikan gitu. Kalau sempat ada yang tidak kita bacakan doanya, itu kita berhutang janji nggak Pak? Makanya tadi dikumkan, khawatirnya ada yang kelewat. Jadi di awal aja dikumpulkan. Iya. Kalau misalnya ada inget nih, ya sebutin aja namanya siapa. Nah kalau misalnya siapa lagi ya kita lupa, ya sampaikan aja. Dan untuk semua doa-doa teman-teman kami, karena ada misalnya kan suka ada doa yang lagi sakit tuh, si ini. Karena kita mungkin barangkali lupa ya. Ya udah, dan semua teman-teman kami yang sedang sakit, yang sedang sulit, ya Allah sembuhkan penyakitnya, mudahkan hidupnya. Jadi dibuat kum. Insya Allah itu bisa menjadi perantara bahwa kita sudah menunaikan janji kita kepada dia. Gitu jawabannya. Apalagi? Jam berapa ini? Jam 9 lebih. Masya Allah, ini ngobrolnya gak kerasa ngobrol terus. Ustadz, ini Bang Ojek mau nanya. Boleh dong, silakan. Silakan. Silakan Bang Ojek. Ya, silakan. Enggak apa-apa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ustadz mau nanya, waktu itu kan ANP udah 2 kali ya sana gitu, ini yang ketiga. Nah waktu itu pas di sana Eza kan 2 kali ikut. Nah itu pas mau wudhu, kata muntawifnya itu kita ganti wudhu dari Syafi'i ke Hanafi ya, karena bersentuhan gitu ya. Oke. Nah pas terakhir, pas kesana lagi sama keluarga, kan Eza nyusul. Nah itu ternyata mereka itu tidak dikasih tahu gitu bahwa wudhunya diganti itu. Nah itu pertanyaannya sih gini, apa itu nggak apa-apa atau memang harus, atau ya udah kalau nggak tahu nggak apa-apa atau gimana sih? Kan Neza waktu itu yang pertama kedua bareng sama TOP juga, ya karena kita dikasih tahu ya ikut-ikut aja gitu kan. Sudah ganti ya, niatnya beda gitulah kalau nggak salah ya Maya. Ya, cara wudhunya beda. Nah, cara berwudhunya kita kan, gitu kan. Bersentuhan tuh nggak apa-apa pada kan bersentuhan gitu kan. Sedangkan di Indonesia kita mazhab Syafi'i. Iya. Mazhab Syafi'i. Nah gitu kemarin pas adik-adik tuh nanya, kita nggak apa-apa ya loh, emang nggak dikasih tahu muntawif? Karena kan Eza mikirnya karena kemarin waktu berangkat dikasih tahu, emang pada nggak dikasih tahu gitu kan. Eza nyusul gitu kan, nggak dikasih tahu, enggak, harusnya sih suruh ganti gitu. Nggak tahu gimana Pak Ustadz, kan kita nggak ngerti nih hukumnya atau apanya gitu. Mumpung anak-anak kan pada mau berangkat juga nih teman-teman gitu. Baik,
Saya buat sederhana aja jawabannya ya, biar lebih diterima gitu. Jadi yang pertama, kalau nggak tahu tentu nggak apa-apa. Segala sesuatu yang tidak tahu itu tidak akan melahirkan hukum yang terlalu berat gitu. Jadi tidak apa-apa kalau tidak tahu. Nah yang kedua, ya jika tidak tahu ya nanya gitu. Nah maka kalau misalnya mutawifnya tidak memberitahu, maka kita bertanya. Misalnya, kan otomatis ya kalau kita sedang tawaf, otomatis pasti akan bersentuhan. Pasti gitu. Nah maka disampaikan saja, dan jika kita bisa memahami itu kan bisa nerima. Karena sesuatu yang yang mengantarkan kepada kesusahan kan bisa berganti gitu, beralih pada sesuatu yang lebih memudahkan. Allah itu menginginkan kemudahan, dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Jadi jika merujuk pada ayat tersebut, maka insya Allah setiap amal kebaikan kita, jika dilakukan dengan dasar ilmu, makanya ilmunya penting tadi kan, dengan dasar ilmu. Kalau dikasih tahu alhamdulillah, kalau nggak dikasih tahu dan kita nggak tahu ya nanya gitu, seperti apa keadaannya. Insya Allah jika kita punya pemahaman itu akan lebih menguatkan. Hanya dibalik apapun ini pertanyaannya adalah ya jangan sampai juga hal-hal ini yang menghambat setiap amal ibadah kita. Ya insya Allah tadi kalau kita bicara rukun umroh kan ada 5 ya, ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, ada tartib. Jadi insya Allah tetap kita bisa mendapatkan kebaikan. Ya sebaiknya ditanya, karena kan boleh jadi juga mohon maaf ada juga misalnya pembimbingnya dia menggunakan cara pandang seperti apa gitu. Insya Allah tidak akan mengurangi. Tidak akan mengurangi kekhidmatan dan juga nilai daripada umroh yang ditunaikan Bang Eja, insya Allah. Iya, soalnya kan nyusul, jadi pasti adek nanyanya udah kelar lagi, udah umroh yang kedua udah kelar. Nah kenapa nggak nanya dari awal, kan saya nyusul gitu. Tapi aman nggak apa-apa, ya? aman. Ya nggak tahu, saya bilang juga nggak tahu juga sih, tapi udah selesai. Iya. Ya udah. Bagaimana, diganti dulu wudunya atau bagaimana? Iya, sepengetahuan saya sih ya kembali kepada wudu yang biasa kita lakukan. Kan setiap orang pasti sudah punya pemahaman dan pengetahuan tentang wudunya selama dia di tanah air. Nah untuk sampai ke sana kan juga boleh jadi beberapa orang punya keterbatasan, ya kan? Ya dia hanya bisa wudu dengan apa yang dia pahami misalnya. Ya udah, berwudu saja dengan apa yang dia pahami gitu. Nah maka dia akan ngikutin, walaupun nanti berganti secara hukum akibatnya dari wudu yang dia hadirkan, ya tetap dia menjalankan sesuai dengan apa yang dia pahami. Ya karena ibadah itu kan disertakan ketika dia memahami daripada ibadah tersebut. Nah jangan sampai ketika di sana langsung berganti, dia juga bingung gantinya seperti apa, kecuali memang ada bimbingannya gitu ya. Maka insya Allah secara prakteknya ikut aja seperti apa yang bisa kita dapatkan. Nanti ketika di sana berikan pemahaman bahwa ini dalam keadaan darurat ya, maka yang tadi bersentuhannya coba dipahaminya lebih ruang lingkup yang besar dalam konteks mazhab yang lain gitu. Insya Allah dengan itu saja bisa mengantarkan pemahaman gitu, tanpa harus merubah secara detail gitu. Kalau menurut pandangan saya. Karena ada rukhsah, ada keringanan yang Allah berikan untuk kita. Apalagi ketika haji dan umroh, itu rukhsahnya banyak sekali. Ya, dan itu bisa kita terima. Dan itu maha baiknya Allah. Jadi di antara ciri dan tanda maha baiknya Allah itu, Allah selalu memberikan keringanan kepada hambanya untuk menunaikan amal ibadah yang diinginkannya. Begitu. Gitu Bang Eja. Siap. Makasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Mas Hamas ada pertanyaan selanjutnya nih, Ya. Ustadz. Pertanyaan dari teman kita di YouTube, Saryanto. Ustadz, untuk ikhlas dalam berangkat ke Baitullah belum bisa secara sempurna meninggalkan keluarga anak-anak, gimana Pak Ustadz? Ya belajar. Makanya umroh itu kan belajar, haji itu belajar. Ya safar juga adalah belajar. Sebenarnya bukan hanya jauh ya. Kita ini berangkat dari rumah untuk kerja, meninggalkan keluarga juga belajar ya. Belajar apa sih? Belajar bahwa pada akhirnya kita akan berpisah, itu aja. Iya nggak? Belajar pada akhirnya kita akan berpisah. Makanya ini pelatihan sederhana gitu, untuk kita belajar mengikhlaskan, untuk belajar melepaskan apa yang pada akhirnya juga akan kita lepas. Kenapa ada orang yang sering merasa kehilangan? Jawabannya, karena terlalu merasa memiliki. Iya kan? Bagaimanapun kita pasti akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Maka gimana caranya ikhlas? Ya belajar.
Tapi belum bisa, ya belajar terus. Karena menurut saya ilmu ikhlas itu kan ilmu praktek ya. Dan ilmu keadaan yang bisa mengantarkan kita untuk bisa lebih belajar. Memang berat, tapi ya kita ya harus yakin Allah tidak akan mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan kita gitu. Maka gimana caranya? Ya belajar. Sampai kapan? Ya sampai pada akhirnya kita memahami bahwa kita juga akan berpisah. Udah. Makanya sekarang kalau ada yang sendiri gitu ya, Ustadz aku mah nggak bisa nerima kesendirian saya gitu misalnya. Iya kan juga nanti juga akan sendiri sih. Kita di alam kubur kan sendiri juga. Jadi ya jangan terlalu takut dengan kesendirian gitu. Karena pada akhirnya kita akan sendiri. Ya udah doakanlah keluarga kita gitu. Titipkan sama Allah kan gitu ya. Kita juga kan berangkat gara-gara karena Allah. Diizinkan oleh Allah. Maka tidak mungkin Allah memberikan satu perjalanan panjang kecuali yang ditinggalkan juga akan diamankan oleh Allah gitu. Udah gitu aja. Ya pengennya sih diangkut semua ya. Nah, ini Pak Ustadz sebenarnya masih ada pertanyaan di sini juga masih ada nih Pak Ustadz. Cuma kami juga masih punya pertanyaan nih Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz? Boleh dong, ini jam berapa kita selesai? Jadi gini Pak Ustadz, kami pengen tanya. Ini seandainya Pak Ustadz, kan di antara yang berangkat nanti insya Allah ada perempuan juga. Biasanya kan kalau perempuan kan memang udah mencoba untuk misalnya minum, kan katanya ada pil yang buat menghambat halangan itu kan ya Pak Ustadz ya. Seandainya qadarullah di sana ternyata ada yang dapat gitu Pak Ustadz. Doa-doa apa sih yang bisa kita tetap panjatkan gitu loh Pak Ustadz? Apa yang harus kita lakukan nih untuk perempuan-perempuan yang mungkin meskipun sudah dilakukan usaha-usaha biar nggak halangan, terus tiba-tiba di sana halangan gitu Pak Ustadz? Ibadah yang paling tinggi itu adalah ridho terhadap ketentuan Allah. Jadi kalau Mbak Hami nanya, gimana caranya Ustaz? Pertama ridho dulu dengan ketentuan Allah. Datang bulan itu kan ya sesuatu yang fitrahnya wanita ya, pasti akan datang gitu. Maka ada juga yang menyebutkan bahwa menggunakan pil untuk menahan haid itu juga tidak diperbolehkan. Karena dalam tanda kutip mungkin menentang apa yang Allah sudah tetapkan gitu. Tapi walaupun ada pendapat lain misalnya mengatakan bahwa tapi kan ini mumpung lagi ada di sana Ustaz, ya ini kan sebagai apa ikhtiar kita untuk menghalangi itu. Ya tapi ya silahkan gitu. Tapi poin pertamanya adalah ridho terhadap takdir Allah itu adalah satu kebaikan. Maka ketika di sana ya jangan dumel, jangan nyalain. Kenapa sih harus dapat di sini? Perlu jauh-jauh ke sini? Ya itu dihindari. Karena khawatirnya masuk kategori orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Yang kedua, ya perbanyak berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Perbanyak sholawat mumpung ada di sana. Ya, terus perbanyak amal-amal kebaikan yang lain bisa. Misalnya ya kita bisa baca Quran menggunakan handphone kan bisa. Atau sedekah, bantu orang lain. Bisa kan? Jadi Allah tidak mungkin menutup pintu kebaikan karena ada satu halangan yang dihadirkannya gitu. Jadi jangan juga menyalahkan keadaan yang kemudian menimpa kita. Aturan Allah itu semua baik. Perintahnya pasti mengantarkan kebaikan. Larangannya pasti juga mengantarkan kebaikan. Malah jadi haram kan kalau kita lagi halangan malah maksain. Pengen sholat Ustaz walaupun gak halangan. Malah jadi gak boleh kan. Malah jadi haram jatuhnya. Bukan dapat pahala, tapi malah dapat sesuatu yang tidak baik dan dosa. Maka yang pertama ridho, terima. Terus yang kedua, hadirkan amalan-amalan ringan tapi berpahala besar. Kan banyak sebenarnya. Di sini aja banyak apalagi di sana gitu. Maka insya Allah itu tidak menutup lah kebaikan yang bisa kita hadirkan selama di sana. Makanya ya minta dimudahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Itu kan di antara doa yang kita bacakan. Coba saya sekali, Bapak Ibu sekali ya, teman-teman sekalian. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, Engkau yang menjadikan semuanya mudah. Mudahkan urusan kami. Dan tidak ada sesuatu itu jadi mudah kecuali Engkau yang memudahkan. Dan tidak ada sesuatu itu jadi sulit kecuali Engkau yang menyulitkan. Maka mudahkan semua urusan kami. Amin. Serahin ke Allah. Gitu.
Amin. Terima Ini udah kasih, setengah, Ustaz. ini nggak bosan ini. Satu pertanyaan Satu lagi, Pak pertanyaan lagi, Ustadz. boleh, Satu silakan. pertanyaan lagi. Sebenarnya ada 2 Pak Ustadz, coba digabung jadi satu sama Iya. Boleh, silakan. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Saya pernah berjanji untuk mengumrohkan ibu saya. Ya. Namun sampai dengan ibu saya meninggal, saya tidak bisa menepati janji saya untuk mengumrohkan ibu. Yang saya tanyakan, apakah janji saya ini menjadi hutang kepada ibu saya? Oke. Lalu mungkin ini gabungin dari pertanyaan sebelumnya Pak Ustadz. Kalau misalnya almarhum itu kan jatuhnya belum umroh ya Pak Ustadz? Belum. Haji. Misalkan kita mengumrohkan atau menghajikan atas nama dia, itu bisa tuh? Boleh, boleh. Yang pertama, kalau kita berjanji, maka penuhi janji itu. Sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita. Allah akan melihat usaha kita. Walaupun pada akhirnya ternyata apa yang kita usahakan itu tidak terjadi. Yakinlah setiap usaha kita pasti akan mendapatkan pahalanya. Satu. Yang kedua, jika misalnya apa nih yang membuat kita nggak bisa penuhi janji itu? Gara-gara apa? Alasan utamanya apa sih? Kamu sudah berjanji tapi kamu nggak penuhi misalnya. Kalau alasannya memang nggak bisa Ustadz. Misalnya karena keadaan yang memang kalau dipaksakan ini pasti jadi madorot gitu. Ya mungkin karena belum ada biaya atau belum mampu dan seterusnya gitu. Maka ya tidak jadi masalah. Maka temukan dulu alasannya. Kadang banyak orang yang menyerah duluan padahal dia sudah berjanji. Maka jangan mudah berjanji, apalagi kepada orang tua. Cukup kalimat, doakan ya Mak. Nanti satu saat aku ingin sekali mengumrohkan Mama gitu. Jadi kalimatnya bukan janji tapi lebih ke minta doa gitu ya. Semoga Allah mudahkan itu. Nah yang ketiga, jika kemudian sudah wafat dan kita nanti diizinkan berangkat ke Baitullah, maka boleh kita membadalkan orang tua yang sudah wafat itu. Ya, insya Allah itu akan sampai kepada orang tua kita. Karena di antara yang dirindukan oleh orang tua yang sudah wafat dari anaknya ada 3. 1, doa dari anaknya. Wabil khusus istighfar dari anaknya. Maka kalau kita punya orang tua dan sudah kembali kepada Allah sedang di alam kubur, banyakin doa. Kirimkan istighfar untuk orang tua kita di alam kubur. Kenapa? Karena istighfar kita untuk orang tua di alam kubur akan meringankan siksa kuburnya. Yang kedua, lanjutkan kebiasaan baiknya. Jadi kalau orang tua kita dulu punya kebiasaan baik, lanjutkan oleh kita. Maka mereka di alam kubur sangat bahagia ketika anaknya melanjutkan kebiasaan baiknya. Dan yang ketiga, bersedekahlah atas nama orang tua kita. Nah berarti kalau kita ibaratkan dengan kalimat yang tadi, bolehlah kita beramal sesuatu, niatkan untuk orang tua kita. Termasuk umroh badal, untuk mengumrohkan orang tua kita yang telah wafat. Boleh. Gitu. Masya Allah. Haji juga bisa ya Pak Ustadz? Bisa. Baik, Pak Ustadz, itu mungkin pertanyaan terakhir Ya. dari kita. Setelah ini mungkin kami minta ke Ustadz untuk memberikan pesan singkat buat kami terutama yang akan berangkat nanti ke Baitullah. Dan juga kami sangat berharap bisa Ustadz memandu kami membaca talbiyah bersama. Talbiyah ya. Baik, teman-teman sekalian, keluarga besar ANP yang dirahmati Allah, selamat dan sehat selalu untuk teman-teman keluarga besar ANP yang mau berangkat ke Baitullah. Semoga doa kita mengiringi semua perjalanannya. Semoga umrohnya menjadi umroh yang mabrur. Amin. Doanya menjadi doa yang makbul. Amin. Dan setiap langkah, lelah, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah sepulang dari tanah suci, sepulang dari Madinah dan Mekah, sepulang dari Baitullah, hidup kita lebih baik daripada sebelumnya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la
syarika lah. Ayo sama-sama kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan hanya milik Engkau ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu untuk sahabat kami, saudara kami, keluarga besar ANP yang akan berangkat ke rumahmu ya Allah, ke Baitullahmu ya Allah. Kami mohon kepadamu, berikan kesehatan kepada mereka ya Allah. Berikan keselamatan kepada mereka ya Allah. Berikan keberkahan untuk setiap langkah mereka ya Allah. Berikan keselamatan untuk mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan umroh saudara kami di ANP ini adalah umroh yang mabrur ya Allah, umroh yang makbul ya Allah. Doa-doanya Engkau terima ya Allah, dosa-dosanya Engkau hapuskan ya Allah, sehingga menjadikan mereka makin taat dan makin dekat denganmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, sungguh Engkau yang berikan kami kemudahan. Mudahkan urusan kami, mudahkan safar kami, mudahkan umroh kami, mudahkan semua rencana baik kami ya Allah. Ya Allah, kami pun berdoa untuk sahabat kami yang belum bisa berangkat, yang belum sempat Engkau izinkan berangkat ke Baitullah. Kami mohon kepadamu ya Allah, panggil nama kami, sebut nama kami, izinkan kami untuk bisa berangkat ke Baitullahmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, seperti ini Engkau kumpulkan kami di dunia. Kami mohon, seperti inilah keluarga besar ANP Engkau kumpulkan di surgamu ya Allah. Seperti ini Engkau satukan hati kami di dunia. Maka seperti inilah ya Allah, satukan hati kami, keluarga besar ANP, untuk bisa masuk ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, semua karenamu, semua izinmu, semua takdirmu, sehingga Engkau izinkan kami bisa berangkat ke Baitullah. Bukan karena hebatnya kami, bukan karena mampunya kami, tapi Engkau yang memampukan, Engkau yang mengizinkan, dan Engkau pula yang menakdirkan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bersihkan hati kami ya Allah. Hilangkan semua penyakit hati di hati kami. Ujub, sombong, takabur, ria, iri, dengki, hilang semua ya Allah. Sehingga pada akhirnya saat kami berangkat ke rumahmu, ke Baitullahmu, hati kami dalam keadaan bersih, sehingga kami mendapatkan cahaya terbaik darimu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin.